Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah saya hormati. Syukur alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah SWT berjumpa dengan Ramadan, bulan puasa, bulan Quran, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan, penuh dengan rahmat dan penuh dengan keberkahan. Semoga kita semuanya dapat limpahan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah SWT, sehingga di akhir Ramadan kita termasuk orang yang kembali fitrah minal aidin wal faizin, kembali suci dan beruntung dalam hal ini. Bapak Ibu hormati, dan syukur pula alhamdulillah kita dikehendaki Allah kebaikan. Kalau orang yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, dimudahkan Allah SWT dalam berbuat baik, dimudahkan Allah SWT dalam menghadiri majelis ilmu, dimudahkan pula dalam segala macam kebaikan. Namun kalau mereka yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, diumbar ke dinengke sakar PDW, dibuat Allah sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan urusan anak, sibuk dengan urusan mengejar karir, sibuk dengan urusan yang tidak mengarah pada akhirat. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dikehendaki Allah SWT dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam ibadah, mampu meraih gelar terakhir husnul khotimah. Adapun sore ini yang akan saya baca adalah adabul Jumat, adab hari Jumat, adabul Jumat. Kemarin kita sudah mengkaji beberapa adab siam, adab puasa, dan berbagai macam hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, juga termasuk 8 maksiat lisan sudah kita bahas bersama-sama di kitab ini. Sedangkan sore ini kita akan membahas adab Jumat. Iklam annal Jum'ata Idul Mu'minin wa huwa yaumun syarifun khussallahu ta'ala bihil ummah. Iklam, ketahuilah bahwa annal Jum'ata, Jumat itu merupakan Idul Mu'minin, hari raya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ya, sepekan sekali orang beriman merayakan hari raya, yaitu hari Jumat, tidak setahun sekali. Kalau orang yang beriman sepekan sekali merayakan hari raya, yaitu hari Jumat. Kadang-kadang ada juga orang Islam yang karena imannya belum begitu bagus sehingga sholatnya pun sepekan sekali, tiap Jumat saja. Ada juga yang sholatnya setahun sekali atau 2 kali, ya Idul Fitri atau Idul Adha saja. Kalau kita syukur alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah bisa setiap hari menunaikan sholat fardu 5 waktu dan mengikuti ibadah sholat Jumat, yang mana ibadah Jumat ini, Jumat itu kalau bahasa lainnya kan jamaah, berkumpul, hari berkumpulnya orang-orang mukmin semuanya berkumpul di hari berkumpul ini untuk semuanya mendengarkan khutbah. Yang diwajibkan sholat Jumat dengan yang wajib mendirikan sholat Jumat ini perlu diperhatikan bedanya. Kalau yang wajib mendirikan sholat Jumat, ya mesti wajib sholat Jumat. Tapi yang wajib mengikuti sholat Jumat, tidak harus mendirikan, tidak lagi. Titik perbedaannya adalah yang wajib mendirikan sholat Jumat itu mukimin. Mukimin itu bukan nama orang, mukimin, Pak Mukimin, Lek mungkin bukan. Mukimin itu maksudnya orang yang tinggal menetap di tempat tersebut. Lawan katanya mukimin, musyafir. Kalau musyafir orang yang datang
pergi kemudian tidak menetap satu tempat, tidak wajib mendirikan sholat Jumat, hanya wajibnya mengikuti sholat Jumat. Kadang-kadang ada yang kurang paham tentang kewajiban itu, sehingga saya pernah kemah di Bawen itu, teman ada yang ngajak, ayo Jumatan dewe yuk. Jumatan gawe dewe gampang dewe. Kita itu tidak wajib mendirikan, kita tuh wajibnya mengikuti sholat Jumat di tempat tersebut. Kalau di situ terselenggara, ya kita mengikuti. Kalau nggak punya kesempatan mengikuti, kita ganti dengan sholat zuhur. Karena sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, maka kok jumlah ya zuhur kan 4, Jumat kan cuma 2, nggak imbang ya. Maka yang sholat Jumat itu wajib mendengarkan 2 khutbah, wajib mendengar 2 khutbah. Jadi tidak boleh sholat Jumat hanya dengar waktu iqomat baru datang terus sholat Jumat, nggak boleh, nggak sah Jumatannya, harus mendengarkan 2 khutbah. Kalau 1 khutbah pun tidak sah Jumatannya, harus ganti sholat zuhur, nanti selesai Jumatan ganti sholat zuhur, karena tidak sah Jumatannya. Datang pas iqomat, datang khutbahnya sudah tinggal 1, ya, kurang 1. Harusnya mengikuti 2 khutbah dan mengikuti sholat Jumatnya 4, sama-sama 4-nya. Kalau misalkan sudah datang sebelum khotib naik ke mimbar, kemudian saat khutbah 1 belum selesai, butuh keperluan ke kamar mandi. Di kamar mandi lama, datang-datang sudah khutbah 2, selesai kamar mandi, karena lama kamar mandi, datang kembali sudah khutbah 2, berarti dia sudah gugur 1 khutbah, karena nggak diikuti penuh khutbah 1 itu, ditinggal kamar mandi lama-lama. Atau khutbah 1 sudah selesai, saat khutbah 2 tidak ada posisi di kamar mandi karena sudah hajat besar, berarti kehilangan 1 khutbah, kehilangan 1 khutbah. Harusnya 4, tinggal 3. Maka nanti sempurnakan dengan sholat zuhur sesudah sholat Jumat. Jadi begitu keunikan sholat Jumat semacam itu. Bahkan di satu tempat yang pakai paham fikih yang lama, Syafi'iyah tapi yang lama, yang tidak kontemporer. Kontemporer itu yang menyesuaikan adat kondisi, seperti sekarang ini kan menyesuaikan adat kondisi, sehingga sekarang banyak masjid di mana-mana berdekatan Jumatan bareng-bareng. Kalau yang dulu harus 1 kampung 1 Jumatan. 1 kampung itu maksudnya dengan kampung yang lain berjarak dengan tenggangan, tidak ada perumahan, nggak ada rumah, bertenggang gitu loh, tidak ada rumah. Misalkan Gedawang dengan Gunung Tugel kan tenggangnya agak lumayan ada jarak gitu, tidak nyambung, rumah-rumah nyambung. Nah, itu namanya 1 kampung. 1 kampung itu 1 Jumatan, tidak boleh ada 2 Jumatan dalam 1 kampung. Itu hukum fikih yang dipakai zaman dulu, zaman Syafi'iyah dulu. Kalau sekarang sudah pakai model kontemporer yang modern, mengikuti kondisi yang tidak memungkinkan untuk jadi 1, sehingga banyak masjid mendirikan, banyak pula tradisi Jumat di nampaknya 1 kampung, namun Jumatannya ada 3 masjid ternyata, seperti At-Taufik Jalan Durian berdekatan dengan Sukun An-Nur, berdekatan dengan Muhajirin Bina Marga, dekat lagi dengan Al-Kausar Rasamala, dekat-dekat sekali itu, nyambung ya kan, nyambung 1 kampung hitungannya nyambung. Tapi kan kondisinya sekarang sudah beda dengan zaman dahulu, sehingga kalau mengambil hukum fikihnya mengikuti secara kontemporer, mengikuti kondisi keadaan yang sekarang, beda dengan dulu begitu. Yang hati-hati sekali karena mengikuti fikih hukum tempo dulu, sampai di desa saya, 1 kelurahan, 1 desa itu masjid yang kedua berdiri, 1 desa atau kelurahan itu hanya ada 2 masjid, berjauhan sekali, hampir 1 kilo jaraknya. Karena sudah ada Jumatan di 1 masjid, masjid yang kedua berdiri, di situ selesai sholat Jumat bareng-bareng mengadakan sholat zuhur.
menggantikan jagani, jangan-jangan salat Jumatku tadi tidak diterima Allah, tidak sah karena sudah ada Jumatan di kampung ini kok saya membuat sendiri, membuat lagi begitu ya. Padahal jalannya hampir 1 kilonan karena pakai fikih hukum tempo dulu yang mana kondisinya memang disampaikan Mas Syafi'i, satu kampung hanya boleh ada 1 Jumatan. Betul betul. Nah, di Jumatan itu seperti itu. Kemudian kadang-kadang orang sekarang ambil gampangnya, tidak melihat kondisi sekarang, kondisi dulu. Kalau seperti tadi kan tak sampaikan perbedaan kondisi sekarang, kondisi dulu. Misal itu di Sukun tidak ada masjid, numpuk blek jadi satu di Taufik, jalan dulu ya, kan nggak muat. Jadi nggak mungkin sampai jalan nggak muat, maka perlu ada berdiri lagi di sampingnya. Begitu pula di Tejosari, berdirinya masjid di Tejosari ini ya menampung manakala ini kalau di Padang nggak muat sana semuanya, kan nggak muat dibawa ke sana semuanya karena ada banyak padatnya penduduk, sehingga perlu tempat penampungan lagi, masjid lagi untuk mengadakan Jumat lagi begitu. Saya rasa apa yang dilakukan di kampung saya itu selesai sholat Jumat kok ngadakan lagi sholat zuhur, itu ya semacam dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, yang mana fungsi hikmah dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu adalah untuk menjagani jangan-jangan sholat farduku ada yang kurang. Nah, dilengkapi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu untuk menjagani kalau sholat farduku ada yang kurang sempurna. Ya sudah pastilah menurut saya, bagi saya sendiri sholat fardu saya itu nggak sempurna, masih banyak sekali kurangnya, khususnya sering hilang, sedangkan nggak khusyuk ada kadang dalam sholat. Perlu dikawal dengan adanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kemudian yang sering kali kita jumpai, kadang orang ambil hukum tempo dulu diterapkan sekarang adalah kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh hari Jumat, kan zaman Rasulullah kan tidak wajib sholat Jumat. Nah, zaman Rasulullah kan kita bisa tahu sendiri, belum ada kendaraan, mobil, belum ada kuda, belum tentu punya kuda balap, belum tentu punya. Jarak antara rumah ke masjid tidak hanya 3 kilo, bisa 3 jam dilakukan sholat Jumat, 3 jam. Kalau cuma 3 kilo kan cukup jalan kaki dengan waktu 40 menit, cukup jalan kaki 40 menit. Kalau 3 kilo jaraknya, itu bisa 3 jam pun datang berangkat sholat Jumat. Sehingga sahabat Nabi banyak yang datang sholat Jumat bersama Nabi itu dengan jarak tempuh tidak hanya 1 kilo, bahkan sampai 3 kilo, sehingga Nabi mensabdakan boleh tidak sholat Jumat nanti karena sudah sholat Id tadi pagi begitu. Nah, orang sekarang ambil enaknya, aku tadi sudah sholat Id kok nggak sholat Jumatan, nggak apa-apa. Kata Nabi kan tidak mengambil hukum secara kontemporer, kondisi sekarang seperti apa, dulu seperti apa begitu. Namun cari hukum, cari enaknya, kan enaknya nggak usah sholat Jumat, jadi sudah sholat nggak usah sholat, cari enaknya. Sedangkan yang Jumatan tadi tidak cari enaknya. Begitulah banyak, Masya Allah, orang-orang sekarang kadang-kadang ngambil hukum cari enaknya, tidak cari keabsahannya dan cari ridhonya Allah, yang mana diridhoi Allah ya. Kadang-kadang juga terlupakan bahwa pahala itu Allah berikan berdasarkan berat ringannya ibadah itu dilakukan. Yang mana misalkan saya sholat Jumat di Muhajirin Cemara naik motor, kemudian misalnya saja Pak Raffi atau Pak Rudi Jumatan ke Muhajirin juga jalan kaki, tentunya pahalanya lebih banyak Pak Rudi daripada saya naik motor begitu kok. Lebih banyak Pak Raffi yang jalan kaki daripada naik motor, kan begitu, sama-sama melakukannya. Ya, lanjut. Sholat Jumat itu merupakan hari mulia yang khusus diperuntukkan Allah SWT bagi umat Islam ini. Di dalam sholat Jumat itu ya ada syarat penting yang apabila orang mukmin minta kepada Allah pasti Allah mengabulkan, yaitu doa yang dipanjatkan di antara 2 khutbah
Kadangnya saya lupa. Ini betul lupa. Bapak-bapak gak lupa mungkin. Selalu doa ya, kalau di antara dari khotbah. Jadi saat khotbah duduk, ya saya selalu khotbah kadang-kadang doa untuk diri sendiri. Ya Allah, berkahilah anak saya, keluarga saya, berkahilah semuanya, ampuni dosa-dosa saya. Saya ada sedih untuk saya sendiri saat Bilal membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, saya duduk sambil baca doa. Di situ adalah doa yang makbul khusus di hari Jumat, berada di antara dua khutbah itu. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri menghadapi hari raya pekanan ini. Sepekan sekali hari raya adalah hari Jumat bagi kita. Mulai Kamis sudah persiapan membersihkan pakaian, membersihkan diri, banyak istighfar, banyak bertasbih. Kamis petang sorenya banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi Jumat nanti, karena keutamaan saya itu sama dengan keutamaan hari Jumat. Jadi keutamaan hari Jumat itu dimulai Kamis sore badal asar sampai Jumat pagi, sampai Jumat sore badal asar itu masih terkandung kemuliaan hari Jumat. Bahkan disampaikan pula Jumat sore badal asar perbanyaklah sholawat, perbanyaklah doa, karena itu adalah hari dikabulkannya doa yang itu hanya pekanan, sepekan sekali. Jumat sore badal asar. Berbeda dengan yang Kamis sore badal asar. Lebih utama di Jumat sore badal asar. Ya, seringkali lupa, saya sering lupa. Jumat sore badal asar sering lupa tidak mengambil manfaatkan waktu tersebut waktu saya bagus itu. Kemudian niatkan pula puasa hari Jumat. Di bahasan yang lalu kan sudah pernah kita singgung puasa sunnah hari Jumat. Lupa kan makruh puasa hari Jumat tanpa sebab. Iya, kalau puasa khusus hari Jumat tanpa sebab itu makruh. Tapi kalau disambung dengan hari Kamis itu disunahkan. Disunahkan puasa hari Jumat yang nyambung dengan Kamisnya. Kalau khusus hari Jumat Kamis nggak puasa, Sabtu nggak puasa, hanya Jumat tok tanpa sebab tanggal 9 Arafah, tanpa sebab hari yang lainnya Asyura misalkan hari Jumat, tanpa sebab yang lain yang disunahkan, makruh puasa khusus hari Jumat tanpa sebab, begitu. Yang disunahkan adalah nyambung dengan Kamis atau nyambung dengan Sabtu karena ada Arafah atau Tarwiyah. Kamis misalkan tanggal 8, 9 Jumat hari Arafah, Tarwiyah dan Arafah nyambung. Atau Jumat tanggal 8, Kamis wukuf di Arafah, Jumat tanggal 8 Tarwiyah puasa, Sabtu wukuf di Arafah, puasa Arafah nyambung Jumat Sabtu. Atau yang boleh pula yang Daud, puasa Daud, kebetulan pas jatuh hari Kamis jatuhnya berbuka, Jumat saatnya puasa, Sabtu saatnya berbuka, Ahad puasa lagi, Senin buka, Selasa puasa, Rabu buka, Kamis puasa, Jumat berikutnya buka. Itu kan yang Daud. Jadi yang jatuh puasa hari Jumat karena Daud, ya tidak apa-apa Daud, tinggal sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, nggak apa-apa, boleh. Tapi harus memperhatikan kenapa Jumat ini puasa, karena nyambung dengan hari Kamis atau hari Sabtu, atau karena puasa Daud dan sebagainya. Ini Bapak Firmati, pernah saya ceritakan dulu orang yang sangat bagus, Habib Abu Bakar, yang Pak Haji Muladi itu pernah siar ke makamnya sana di Solo atau mana? Solo atau mana Pak Habib Abu Bakar itu pas siar ke sana itu Habib Abu Bakar waktu itu pernah saya ceritakan bahwa beliau betul-betul saat mau meninggal mempersiapkan diri hari Kamis, sudah siap-siap mandi bersih-bersih hari Kamis, Jumat pagi juga mandi bersih lagi, siap pakai baju yang paling bagus, yang paling suci, paling bagus di rumah, dibawa pagi-pagi berangkat ke masjid, naik becak karena sudah gak kuat jalan, becak diantar ke masjid, sudah datang pertama di masjid, dia pamitan dengan keluarganya, anak istri, nanti kalau saya nggak pulang jangan diharap-harap begitu, dia pamitan. Setelah di masjid Jumatan jadi imam,
ngimami, sujud yang terakhir. Jadi di sholat Jumat kan sujudnya 4 kali. Di sujud yang terakhir Allah pundut, Allah ambil rohnya. Sungguh mulia wafat beliau ini, yang kalau mencari orang wafat hari Jumat banyak, mencari orang wafat saat puasa banyak. Nah ini saat sedang sholat Jumat, sedang sholat ngimami di tempatnya imam, rakaat terakhir udah selesai sholat Jumat, udah diambilnya ya Allah. Jadi itu Pak Jimnadi sudah pernah ziarah kuburnya sana itu bersama rombongan itu di daerah Klaten atau Solo itu mana, bagus ya, sana lah sholat. Ya Allah. Jadi sungguh mulia sekali. Orang datang memilih, aku kalau bisa matinya hari Jumat, aku kalau bisa matinya pas sholat, kalau bisa aku mati pas puasa. Nah ini mas rangkap semuanya, Jika subuh telah tiba, fa idza tala 'alaika subhu fahtasilu, fa inna ghusl jum'ah sunnah muakkadah, sunat muakkadah. Jika subuh telah tiba, mandi dengan niat mandi Jumat, karena mandi dari Jumat hukumnya sunnah muakkad. Misalnya kita bekerjanya jauh dari rumah, kantornya dari rumah, ya dari pagi sebelum berangkat ke kantor, belum berangkat kerja, sudah niat mandi Jumat dulu, sehingga nanti saat Jumatan karena nggak sempat mandi lagi, ya sudah niat mandi Jumatnya tadi pagi. Saya seringkali begitu, saya hampir mandi Jumat di atas jam 11 dan hampir nggak pernah mandi Jumatnya ya pagi, jam 6, setengah 6 pagi, niat mandi Jumat untuk nanti siang, karena setelah kerja langsung berangkat Jumatan nggak sempat mandi, sehingga mandi Jumatnya dilakukan pagi hari. Kalau sempat siang, alhamdulillah mendekati sholat niat mandi itu alhamdulillah bersih lagi, lebih fresh dan lebih utama dilakukannya. Kemudian yang kedua, berhiaslah dengan memakai busana yang serba putih, disunahkannya begitu. Emang kalau yang lain nggak boleh Pak? Ya boleh lah, boleh. Kan disunahkannya memakai pakaian yang putih, karena itulah pakaian yang putih adalah pakaian yang sangat dicintai oleh Allah SWT, pakaian putih. Sehingga kalau kita lihat para habib itu ya lebih suka pakai baju putih, kopiah putih itu, karena pakaian disukai Allah SWT. Dan ada hikmah di dalamnya adalah kalau sakit mudah ditemukan obatnya. Kalau sakit, kalau pakai baju selalu putih mudah ditemukan obatnya. Sehingga habib yang Pak Haji Pirso daerah sana Beji Ngaran itu, nah kalau datang ke sana berobat ya pakaiannya suruh putih-putih untuk diterawang berkelihatan, oh iya ini sakitnya ini. Yang langgannya Pak Triyono langganan ke sana bersama keluarga, langganan ke sana itu berobat sana pakainya putih semuanya. Dalamannya pun juga tidak boleh putih ya Pak ya. Kalau dalamnya hitam atau merah kehalangan terawangannya yang untuk melihat ke dalam nggak kelihatan, ketutupan. Maka harus putih semuanya supaya embus ke dalam kelihatan, oh penyakitnya ini, obatnya ini, begitu. Itu diantara khasiat atau faedah busana yang berwarna putih. Ya, hari Jumat kita juga disunahkan memakai yang putih, bukan tidak boleh yang lain boleh. Kalau hari raya Idul Fitri disunahkan yang terbagus dan terbaru. Tidak yang putih, tapi yang terbagus dan terbaru di Idul Fitri. Beda lagi, yang paling bagus sak lemari, bukan yang paling bagus sak swalayan, yang bagus sak lemari di rumahnya. Supaya bagus sak swalayan repot, nanti saya nggak bisa beli. Pardi, tadi paling bagus sih, pakainya, aduh, sak mana sak swalayan, yang paling bagus di lemari di rumahnya. Kemudian disunahkan lagi pakai wangi-wangian yang dimiliki sesuai selera. Oh aku seleranya wangi-wanginya bunga melati, aku tak ngantongi bunga melati ya. Aku sukanya pakai bunga sedap malam, ya tak ngantongi bunga sedap malam. Aku sukanya minyak parfum, ya minyak parfum tapi yang tidak bercampur alkohol lah, karena alkohol itu kan ternilai najis, sehingga cari yang tidak pakai alkohol, nggak ada alkoholnya gitu, untuk mewangi-wangian agar
hadir kita wangi. Ya mohon maaf kalau samping kanan, samping kiri saya kok tidak suka dengan bau wangi, ya mohon maaf ya. Nggak maaf, kadang orang nggak tahan bau wangi. Ya ada pula yang tidak tahan dengan bau keringat kita, karena nggak tahan. Insya Allah kanan kiri kita lebih tidak tahan bau keringat daripada bau wangi. Insya Allah begitu. Sehingga disunahkan pakai wangi-wangian untuk mengurangi bau badan, atau pakai BB apa tuh, bau bedak BB untuk mengurangi aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu kanan kiri, depan belakang samping kita saat sholat Jumat. Disunahkan lagi bersihkan badan, cukur rambut, gunting kuku. Ini disunahkan hari Jumat. Ya, gunting kuku, cukur rambut memang disunahkan SKJ Senin, Kamis, Jumat. Nah, ini kan pas bahasanya per Jumat disunahkan gunting kuku, cukur rambut, merapikan kumis, merapikan jenggot. Ya kalau nggak dirapikan dibersihkan. Pak RT saya itu juga dibersihkan kumisnya Pak RT saya. Pak Bin saya juga bisa dulu. Pak Bin saya juga dibersihkan kumisnya. Tidak hanya hari Rabu Kamis. Tapi saya belum sholat, tapi saya dulu sholat. Dirapikan, karena kalau kumis dicukur, yang jenggot dirapikan begitu. Karena sehingga yang suka memanjangkan jenggot ya merapikan, tidak menghabisi, mencukur, tapi merapikan jenggotnya. Ya. Kemudian disunahkan pula bersiwak. Bersiwak ini karena tidak terbiasa bersiwak, memang jarang orang membawa siwak karena tidak terbiasa dengan siwak. Lebih suka memilih sikat gigi dengan pasta giginya. Tapi kalau siwak kan pada umumnya dilakukan menjelang sholat. Kalau gosok gigi kan dilakukannya biasanya di kamar mandi, kemudian perjalanan menuju ke masjid tidak lagi melakukan gosok gigi. Nah, kalau siwak kan di rumah sudah gosok gigi, menjelang takbir, menjelang sholat melakukan siwak yang terbiasa. Pak Profesor biasa siwak ya? Sudah terbiasa ya. Kalau udah nanti ya sudah banyak ompongnya, masih akan gak enak rasanya. Sudah banyak ompongnya, masih akan gak enak rasanya. Apalagi itu giginya tinggal dua. Timut aja ya, kemut siwak timut. Ya Allah. Disunahkan pula untuk bergegas segera menuju ke masjid, sehingga ada yang guyonan, aku bentuk unta, aku malah disebut bentuk unta. Maksudnya itu yang datang pertama kali masuk di masjid di hari Jumat itu pahalanya seperti orang korban unta, begitu loh. Bukan berarti habis Jumatan pulang membawa unta. Aku berangkat Jumatan sih balik itu unta gitu loh. Jadi pahalanya seiring setara dengan orang yang berkorban unta. Kalau datang lebih dahulu ke masjid, ya tidak datang absen terus pergi lagi, enggak. Datang lagi keluar lagi, enggak. Datang langsung duduk tahiyatul masjid, duduk itikaf di situ sampai selesai Jumatan. Bukannya datang setelah sunat pergi lagi, keluar lagi menjemput yang lainnya atau lari yang di luar, enggak. Yang datang duduk langsung itikaf, saat itikaf di situ. Itulah yang berpahala setara dengan korban unta. Yang datang kedua seperti korban sapi. Datang ketiga seperti pahalanya orang korban domba atau kambing. Yang keempat korban ayam. Yang kelima korban telur ayam. Masa korban telur ayam, korban ayam. Ya, itu hanya untuk memancing semangat kaum muslimin yang pada ugal-ugalan bermalas-malasan menunda-nunda kebaikan, dipancing dengan pahala seperti itu. Bagi kaum muslimin yang sudah kuat imannya, nggak terpancing oleh itu lagi. Pokoknya aku cari ridhonya Allah, aku bagaimana bisa berusaha datang lebih awal begitu. Tidak terpancing lagi, nggak pikir lagi tentang unta, kambing, sapi, nggak pikir itu lagi. Ya. Disampaikan tadi kan hanya untuk mancing, karena iman yang masih tipis itu mirip dengan kuli. Aku kerja jalur bayaran, piro bayaranku mengko. Nah begitu, ibaratnya kuli seperti itu, sehingga perlu dipancing, dikasih tahu pahalanya ini loh, ayo semangat. Diberitakannya tentang pahala itu untuk mancing orang-orang yang imannya masih tipis seperti saya ini, masih terlalu lemah imannya, perlu dipancing dengan
pahala. Oh, pai iki lho, pai. Ya, apa nih? Pun lanjut nih. Oh, oleh karena sudah masuk waktu maghrib, mari kita akhiri ngaji pada sore hari ini. Baru awal, banyak kurang kita tutup dengan doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.